Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-Nya, terutama nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga kesempatan yang kita pada hari ini masih melaksanakan beribadah kita, yaitu sholat subuh kita berjamaah yang telah sudah kita laksanakan dan dilanjutkan dengan pembacaan kitab. Sholat sering salam dalam bab kita sendiri kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dalam Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab syarah hadis dan Bukhari Muslim. Kita akan masuk ke bab kitab puasa. Makna siam menurut bahasa ialah menahan. Adapun menurut syariat berarti menahan diri dari makan yang disertai niat semenjak fajar terbit hingga matahari terbenam. Puasa Ramadan merupakan rukun keempat dari rukun-rukun Islam. Puasa termasuk ibadah yang paling utama karena di dalamnya terhimpun 3 macam kesabaran. Yang pertama, kesabaran pada ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kesabaran dan kedurhakaan kepada Allah. Dan yang ketiga, kesabaran pada ketetapan Allah yang menjadikan. Karena Allah mensifatkan puasa kepada dirinya dan menjadikan balasan dari sisinya bagi orang yang berpuasa. Puasa merupakan rahasia antara Rabb dengan hambanya, maka ia merupakan amanah yang paling besar. Adapun hikmah puasa dan rahasia-rahasianya terlalu luas untuk dibicarakan dalam bahasan yang singkat ini. Di antara hikmahnya yang agung ialah ibadah kepada Allah dan tunduk kepadanya, agar orang yang berpuasa benar-benar mengharapkan diri kepada Allah, tunduk patuh di hadapannya dan mengingkari kekuasaan syahwat. Sesungguhnya kekuatan itu dapat melahirkan sikap yang melampaui batas. Dalam firman Allah SWT surat Al-A'raf ayat 6 dan 7 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Hendaklah hamba tahu bahwa dia adalah lemah dan fakir di hadapan Allah. Ketika dia menyadari kelelahan dirinya, lalu dia mengingat takabur dan kebesaran di dalam dirinya, lalu merasa tenang kepada Allah dan lemah lembut terhadap makhluknya. Ada pula hikmah sosial, karena mereka sama-sama berada dalam satu ibadah pada waktu yang sama dan dalam kesabaran yang sama, baik yang kuat maupun yang lemah, yang mulia maupun yang hina, yang kaya maupun yang miskin di antara mereka. Mereka sama dalam mengemban amanah, sehingga hati mereka saling terpaut dan roh mereka menyatu. Begitu pula kalimat mereka. Tidak ada yang lebih kuat dari hasrat yang tegar ini, yang tidak dapat ditandingi kekuatan macam apapun, sebagaimana ia merupakan sebab hubungan, rasa dan kasih sayang antara sebagian dengan sebagian yang lain di antara mereka. Ketika orang kaya dapat merasakan menderita kelaparan dan dahaga, lalu dia beringat bahwa saudaranya yang miskin juga mengalami derita seperti ini. Lalu dia terketuk untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya yang dapat memancing kecemburuan dan iri, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Dengan begitu dapat diciptakan damai di antara berbagai tingkat sosial. Ada pula hikmah akhlak dan tarbiyah, bahwa puasa ini mengajarkan kesabaran, menguatkan keteguhan hati dan kehendak, berlatih ketika menghadapi kesulitan dan kesusahan serta bagaimana cara mengatasinya. Ada pula hikmah medis, karena perut merupakan rumah penyakit, sedangkan diet merupakan pangkal segala obat. Perut harus diberi tempo istirahat setelah ia telah mengolah makanan di dalamnya dan bekerja demi kemaslahatan
Ini merupakan sedikit isyarat tentang sebagian kecil dari hikmah dan rahasia Allah untuk merinci semua hikmah menurut kesanggupan akal manusia tentu membutuhkan penjelasan yang tersendiri. Apalagi yang di luar kesanggupannya dan yang tidak diketahuinya kecuali Allah SWT. Di dalam hadis 174 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari kecuali seseorang yang sebelumnya sudah melakukan puasa tertentu, maka hendaklah dia tetap berpuasa. Pembuat syariat yang bijaksana ingin membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, ingin membedakan antara ibadah fardu dengan ibadah sunnah, sehingga benar-benar tanpa perbedaannya. Karena itulah beliau melarang mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Hendaklah seseorang tidak berpuasa sebelumnya agar dia dapat mempersiapkan diri untuk puasa Ramadan, kecuali orang yang memang sudah mempunyai kebiasaan berpuasa seperti puasa Senin Kamis atau puasa yang waktunya sudah sempit atau dia bernazar yang harus dilakukannya. Dalam keadaan seperti ini tidak ada salahnya dia tetap berpuasa karena puasa ini berkaitan dengan sebab, berbeda dengan puasa sunnah yang tidak memiliki batasan tertentu yang hukumnya makruh jika dilakukan sebelum Ramadan. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama, larangan mendahului puasa dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum 1 Ramadan. Kemudian yang kedua, rukhsah bagi orang yang secara kebetulan berbarengan dengan puasa yang biasa dikerjakan seperti puasa Senin Kamis. Yang ketiga, di antara larangan ini dan Allah lah yang lebih tahu untuk membedakan antara ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Di samping sebagai persiapan menghadapi Ramadan dengan semangat agar puasa itu benar-benar menjadi syiar bulan yang utama tersebut. Alhamdulillah sudah kita bacakan 1 buah hadis dan tentunya diawali dengan tentang puasa. Dimana puasa ini mempunyai 3 macam kesabaran. Yang pertama kesabaran pada ketaatan kepada Allah SWT, yang kedua kesabaran dari kedurhakaan kepada Allah, dan yang ketiga kesabaran pada ketetapan Allah yang menjadikan. Bahkan dalam puasa ini banyak hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama adalah ibadah kepada Allah dan tubuhnya kepada Allah. Orang yang puasa agar benar-benar menghadapkan diri kepada Allah dan tunduk patuh di hadapannya. Yang kedua hikmah sosial. Jadi kita bisa lihat di dalam berpuasa ini tidak akan kelihatan berbeda. Jadi baik yang kaya maupun yang miskin ketika menjalankan ibadah puasa itu akan sama merasakan. Dan tentunya bagi orang yang kaya akan terketuk hatinya untuk memberikan sebagai hartanya atau rezekinya kepada orang miskin. Yang ketiga dia dari aspek salah satunya akhlak dan tarbiyah. Jadi bulan kesabaran untuk menghadapi hawa nafsu kita sehingga dengan berpuasa ini bisa terkontrol. Kemudian dari aspek medis juga bisa dikatakan ini sangat bermanfaat ketika kita menjalankan puasa karena organ-organ tubuh kita terutama bagian lambung itu sepertinya itu bekerja dengan yang biasanya lebih banyak. Dengan berpuasa dia lebih sedikit bekerjanya sehingga ini memberikan gerakan atau bekerjanya organ-organ tubuh secara diistirahatkan kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir tadi 1 buah hadis tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari kecuali seseorang yang sebelumnya sudah melakukan puasa tertentu, maka hendaklah dia tetap berpuasa. Oleh karena itu, ini dari penjelasan itu hadis yang disampaikan baginda, jadi ada larangan. Alangkah baiknya
kesempatan kita untuk melakukan latihan dalam hal ini mungkin puasa Senin sunnah kita, Senin Kamis, atau bagi mereka yang mengkodok. Jadi jangan mendekati awal Ramadan. Nah, ini ada sedikit, bisa bukan sedikit ya, ini digaris bawahi bahwa hadis ini melarang sebenarnya. Tapi kalau dengan sebab masih dibolehkan. Namun untuk menjaga kehati-hatian dan artinya kita juga siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Mari manfaatkan kesempatan bulan Rajab dan bulan Sya'ban nanti yang kita akan lalui sebelum masuk bulan Ramadan. Bagi yang belum membayar puasanya atau kodoknya, segera membayar puasanya. Dan yang Senin Kamis terus dilakukan sampai dengan menjelang Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan buku ini menambah pengetahuan kita, kemudian juga dapat diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya kita berharap apa yang kita sampaikan ini satu dua buah hadis atau ayat-ayat Al-Quran firman Allah tentunya terus membuat diri kita tetap istiqomah di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan kita terus istiqomah. Mari kita baca doa sebelum masuk di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.